Oke, Ustadz Aldi dan teman-teman, mungkin kita bisa mulai ya pelatihannya ya. Ya, monggo Ustaz. Siap. Saya Bapak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suara saya jelas ya. Kemudian Saya Bapak. Jelas. PPT-nya juga jelas ya. Jelas. Oke. Baik. Para peserta sekalian, izinkan saya untuk memberikan sharing ilmu terkait dengan pertolongan pertama. Nah, memang seharusnya orang awam ya, baik itu yang ada di luar rumah sakit ya, termasuk juga pondok pesantren, itu ya harusnya sudah diberikan ya terkait dengan pertolongan pertama pada kecelakaan ya, atau yang lebih kita kenal dengan P3K gitu ya. Jadi harusnya orang awam ya, termasuk juga kader ya, poskestren ya yang ada di Darut Tauhid, itu harusnya juga diberikan ilmu tentang bagaimana dalam menolong ya, atau dalam pertolongan pertama gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya ada dua fase ya. Ada dua fase terkait dengan bagaimana sistem dari pelayanan gawat darurat ya. Yang pertama itu adalah pra rumah sakit ya, fase pra rumah sakit atau sebelum rumah sakit ya, atau dikenal dengan pre-hospital gitu ya. Kemudian fase rumah sakit ya. Jadi layanan gawat darurat ya, atau pertolongan pertama itu bisa dilakukan di fase pra rumah sakit ya, dan fase rumah sakit gitu ya. Nah, fase pra rumah sakit ini gitu ya lebih banyak diperankan oleh orang awam gitu ya. Misalkan ya ada kecelakaan di jalan gitu ya, di mana di jalan itu kan banyak ya, banyak orang awam justru ya, bukan perawat, bukan dokter gitu ya. Ya, termasuk juga di pondok pesantren gitu ya. Jadi pondok pesantren itu juga punya resiko terhadap kecelakaan dan penyakit mendadak. Nah, misalkan ada anak main bola ya, kemudian jatuh, kemudian bisa luka atau bisa patah. Nah, sebenarnya jadi penanganan pertama itu penting ya pada kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Jadi harus diberikan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan itu. Nah, itu pentingnya ya. Jadi dibagi dua ya. Ada fase pra rumah sakit atau pre-hospital ya, di mana nanti diperankan oleh orang awam ya, seperti Mas Aldi dan kawan-kawan ini kan orang awam yang tidak menempuh pendidikan kesehatan ya. Jadi memang harus diberikan pengetahuan dan keterampilan ya. Oke, jadi suatu jaringan antar sumber daya yang saling berhubungan guna memberikan pelayanan gawat darurat dan restorasi kepada penderita yang mengalami musibah akibat kecelakaan atau penyakit mendadak. Ya, jelas ya di sini ya. Jadi pada pasien-pasien atau pada korban-korban kecelakaan ya, atau penyakit mendadak ya yang diderita itu juga diberikan tindakan pertolongan pertama gitu, ya. Baik. Ya, kita akan bahas, kita akan fokus di bagaimana penanganan ya kecelakaan pada fase pra rumah sakit atau pre-hospital ya. Artinya kecelakaan ini terjadi di luar rumah sakit ya. Jadi misalkan di jalan raya, di masyarakat ya, khususnya juga ada di pesantren ya, di pondok pesantren ya. Tahu bahwasanya pondok pesantren dengan segala kegiatannya ya, kalau di Darut Tauhid, di podcast Darut Tauhid kemarin saya lihat ada kegiatan sepak bola, voli gitu ya, yang itu juga bisa menjadi risiko terjadinya kecelakaan gitu ya. Nah, pada fase pra rumah sakit ini itu keberhasilan sangat tergantung pada keberadaan dan kemampuan
dari satu akses dan komunikasi, gitu ya. Jadi keberhasilan ini tergantung dari apa? Dari akses dan komunikasinya, gitu ya. Nah, akses ini yang dimaksud akses adalah bagaimana pondok pesantren itu punya akses terhadap layanan kesehatan terdekat, ya, misalkan rumah sakit ataupun puskesmas, ya, dan bagaimana komunikasinya, gitu ya. Kemudian karena pada dasarnya nanti korban kecelakaan atau korban yang ada di pondok pesantren itu harus dirujuk, ya. Jadi ada rujukannya, gitu ya. Maka akses dan komunikasi itu menjadi penting sehingga ketika sudah ditolong, maka tindakan selanjutnya adalah dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu, ya. Kemudian yang kedua adalah pelayanan gawat darurat di tempat kejadian, gitu ya. Jadi ketika ada korban gawat darurat, misalkan kecelakaan, patah tulang, luka, gitu ya, maka keberhasilan dari penanganan itu juga tergantung dari bagaimana pelayanan di luar rumah sakit, gitu ya. Dalam hal ini adalah kader poskestren, bagaimana dia memberikan layanan gawat darurat, ya. Maka dari itu kita berikan kemampuan itu, ya, baik secara pengetahuan maupun secara keterampilan, ya. Kemudian bagaimana transportasi ke layanan medis, ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwasanya pada dasarnya kegiatan P3K atau pertolongan pertama itu hanya memberikan pertolongan pertama saja, gitu ya. Jadi pada akhirnya korban itu akan dihantarkan atau ditransportasikan ke layanan medis terdekat, ya, misalkan puskesmas atau rumah sakit jika ada, gitu, ya. Jadi seperti itu. Jadi ketiga komponen ini harus bagus supaya korban itu bisa tertangani dengan baik dan benar. Kemudian ya, nah terkait dengan akses dan komunikasi, teman-teman, ya tadi sudah kita bahas di sebelumnya bahwasanya salah satu komponen keberhasilan dari fase pra rumah sakit adalah akses dan komunikasi, ya. Jadi masyarakat, ya, atau dalam hal ini adalah kader, itu juga harus tahu nomor darurat di Probolinggo, ya, yang mudah dipanggil, ya. Misalkan kalau di Probolinggo itu, kalau di kota-kota besar, ya, itu ada yang namanya panic button, misalkan, ya. Jadi ketika panic itu button itu diklik, gitu ya, maka akan ada petugas yang menghubungi, gitu ya. Ya, jadi petugas poskestren, ya, itu juga harus punya akses komunikasi terhadap layanan kesehatan dasar terdekat, baik itu rumah sakit maupun puskesmas, ya. Kemudian ada sarana untuk memanggil, ya, seperti telepon, radio, komunikasi, ya, atau mungkin kentongan, ya. Kalau zaman dulu pakai kentongan beduk, gitu ya. Tapi kalau sekarang kan bisa pakai telepon, gitu ya, pakai nomor HP, pakai smartphone, ya, kalau sekarang, ya. Jadi sarana ini harus ada, ya. Jadi akses dan komunikasi itu harus ada, gitu ya. Dan teman-teman harusnya tahu ada nomor darurat yang harus bisa dihubungi ketika ada korban korban yang membutuhkan pertolongan. Ya. Kemudian terkait dengan pelayanan gawat darurat di tempat kejadian, ya, ini adalah penolong, ya. Jadi layanan itu yang di luar rumah sakit harusnya ada penolong, ya. Nah, penolong itu ada kategorinya, ya. Ada kategori penolong yang bisa dikategorikan. Yang pertama adalah kategori awam. Awam itu artinya dia tidak tahu sama sekali bagaimana cara menolong, ya. Kemudian ada kategori awam khusus, ya. Awam khusus itu adalah yang dilatih, ya. Jadi dia awam sebenarnya, tapi dia dilatih, ya. Contoh adalah poskestren, ya. Jadi ini nanti yang kita akan ajarkan pada Ustadz dan Ustadzah sekalian,
itu ya ada 3 orang, ada tiga golongan, ada awam khusus, kemudian ada kategori khusus yaitu medis dan paramedis gitu ya. Nah, eh, keberhasilan itu ya tadi adalah pelayanan gawat darurat di tempat kejadian ya. Tapi biasanya ketika terjadi kecelakaan atau ada korban di luar rumah sakit, itu yang paling banyak ya yang menangani adalah kategori awam atau awam khusus. Ya, kalau medis dan paramedis kan dia fokusnya di mana? Di rumah sakit ya atau puskesmas ya, sehingga dia tidak ada di tempat kejadian gitu ya. Yang tahu kejadian itu biasanya orang awam ya. Kalau di jalan apa? Tukang ojek, kemudian tukang beca ya, kemudian pedagang ya, itu orang awam gitu ya. Kalau orang awam khusus ya, misalkan yang ada di lingkungan pondok pesantren ya, yang kita latih ya. Kemudian terkait dengan transportasi, ya memang harusnya ada transportasi untuk merujuk pasien. Jadi ketika dia sudah ditolong untuk dilakukan pertolongan pertama, ya maka selanjutnya adalah mengantarkan ya korban ini ke tempat layanan medis yang lebih mumpuni dalam penanganan korban. Gitu, ya. Oke. Ya. Oke, jadi penanganan pra rumah sakit itu ya konsepnya adalah memberikan bantuan hidup dasar dan mempertahankan nyawa. Ya. Jadi ketika ada korban gitu ya, korban kecelakaan misalkan ya, maka konsepnya adalah bagaimana korban ini bisa kita berikan bantuan hidup dasar ketika ada korban yang membutuhkan, misalkan ada korban yang dia memang membutuhkan bantuan hidup dasar ya. Tapi kalau dia hanya lecet-lecet, luka-luka, nah itu kita bisa lakukan pertolongan. Nanti untuk bantuan hidup dasar kita akan berikan materinya juga. Ya, jadi pertolongan pertama itu adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera yang memerlukan penanganan medis dasar. Ya. Apa itu medis dasar? Adalah tindakan pertolongan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh orang awam atau awam terlatih. Ya. Jadi dalam hal ini Ustadz Aldi dan kader itu kita latih untuk memberikan pertolongan pertama berdasarkan pada medis dasar. Ya. Nah, siapa pelakunya? Ya, pelakunya ya penolong, ya, khususnya yang ada di pondok pesantren ya, yang kita latih sehingga memiliki kemampuan ya dalam penanganan medis dasar. Tujuannya apa? Satu, menyelamatkan jiwa, ya. Kemudian mencegah cacat, ya. Kemudian memberikan rasa nyaman dan menunjang upaya penyembuhan. Ya, itu tujuan dari pertolongan pertama, teman-teman. Nah, ada beberapa pelatihan yang dianjurkan ya untuk dimiliki, terutama untuk poskastren. Ya. Ini misalkan untuk luka, ya, misalkan dengan kasar, ya. Kemudian pembalut luka, kemudian antiseptik, ya. Kemudian gunting, senter, kasa, selimut, alat tulis, oksigen kalau perlu, sama tandu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk materi pertama. Ya. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang bagaimana penanganan luka dan patah tulang.
Oke, jadi pada dasarnya materi ini itu harusnya didemonstrasikan ya. Artinya harus kita latih gitu ya. Di awal kita akan memberikan materinya dulu gitu ya. Sehingga nanti Ustadz Aldi dan kawan-kawan itu punya gambaran terkait dengan penanganan luka dan patah tulang gitu ya. Apakah ada risiko santri itu mengalami luka dan patah tulang? Tentunya iya. Ya, jadi kadang-kadang juga kan dengan kegiatan yang ada di pondok pesantren gitu ya, maka ada beberapa kejadian yang mungkin bisa dialami oleh santri ya, bisa juga luka atau patah tulang. Ya, ada beberapa jenis luka dengan perdarahan luar, gitu ya. Ada 3 jenis luka, ya. Jadi pada dasarnya luka itu adalah terbukanya pembuluh darah, ya. Nah, pembuluh darah sendiri itu ada ada 3 sih ya, secara umum ya. Ada arteri, ada vena, ada kapiler. Kapiler itu yang paling kecil, ya. Di yang ada di yang kapiler itu yang kecil-kecil itu kapiler ya. Tapi secara umum ada 2 ya, ada arteri, ada vena gitu ya. Ya, ini gambarannya ya. Jadi kalau luka itu mengenai arteri ya, arteri itu yang ketika kita pegang dengan tangan itu yang berdenyut ya, yang berdenyut namanya arteri ya. Ketika misalkan di tangan ya, itu ada arteri brachialis, ada radialis, ada di sini di tangan. Intinya yang berdenyut ketika dia terbuka itu pasti akan mengalami perdarahan. Dan biasanya ketika arteri ini terbuka, gitu ya, darah akan sedikit deras, bahkan bisa sampai muncrat, ya, karena dia arteri. Ya. Kemudian ada juga perdarahan vena. Nah, ya. Ini di perdarahan vena, ya. Jadi pembuluh darah vena yang terbuka, gitu ya. Kalau ini arteri, gitu ya. Biasanya kalau darah arteri yang terbuka itu akan banyak, akan masif banyak, ya. Dan ini harus segera ditolong, ya. Jika ada arteri yang terbuka, ini harus segera ditolong. Kemudian vena juga ya. Tapi kalau vena karena dia tidak berhubungan langsung dengan jantung gitu ya, maka tidak muncrat biasanya. Ya, kemudian ada kapiler ya. Ini biasanya luka darah kapiler yang terbuka, ya, misalkan lecet gitu ya. Ya. Kalau ditanya mana yang lebih bahaya, maka yang lebih bahaya adalah yang perdarahan arteri. Ya, perdarahan arteri ya. Karena ini menghentikan darah arteri ini susah ya. Jadi harus memang kita tekan terus ya. Paling tidak itu selama 1 jam itu harus ditekan terus sehingga darah itu tidak mengalir terus. Ya. Oke. Nah, bagaimana cara menghentikan perdarahan luar ya, baik itu arteri, vena maupun kapiler. Ya, di sini sudah ada tata caranya ya, misalkan ada luka vena ya, misalkan ya, maka tekan langsung tepat di atas luka dengan penutup luka ya. Jadi ketika ada perdarahan gitu ya yang cukup banyak, maka caranya adalah tekan langsung ya, tekan langsung ya, tekan langsung. Tapi kalau dia kotor, misalkan luka lecet, misalkan kena pasir kotor ya, maka sebelum ditekan kita bersihkan dulu ya, kita bersihkan dulu, bisa dengan air ya, disemprotkan dengan air gitu, baru kita tekan ya. Umumnya perdarahan akan berhenti 5 sampai 15 menit ya. Kemudian jika perdarahan belum berhenti, tambahkan penutup luka tanpa melepas penutup luka sebelumnya. Jadi ketika sudah misalkan ada
tidak ada kasa gitu misalkan, tidak ada kasa, makanya pakai anu saja, pakai apa, kain apa yang bersih itu bisa dilakukan. Kemudian kalau bisa tinggikan daerah cedera lebih tinggi dari jantung, ya. Jadi usahakan ketika tangan itu ada perdarahan, gitu ya, maka tekniknya adalah selain kita tekan perdarahannya, maka usahakan organ yang misalkan tangan ya, itu harus ditinggikan lebih dari jantung, ya, supaya apa? Supaya tidak tambah deras keluar darahnya, ya. Oke. Kemudian ketika sudah ditekan, ya, maka kita lakukan yang namanya imobilisasi, ya, dengan atau tanpa bidai, ya. Jadi ketika sudah ditangani lukanya, maka kita lakukan imobilisasi. Ya. Imobilisasi bisa dengan bidai atau tanpa bidai. Ya. Ini contohnya yang ada di gambar. Ya. Jadi tekniknya bisa bermacam-macam, ya. Oke. Kemudian ketika ada perdarahan yang memang dia sangat masif gitu ya, yang darahnya terus keluar, maka alternatifnya itu kita menggunakan yang namanya tourniquet, ya. Tapi kalau tidak ada bisa menggunakan kayu seperti ini, ya. Jadi kita putar-putar sehingga ada penekanan di area sebelum luka, gitu ya, sehingga darah tidak banyak keluar, seperti itu, ya. Oke. Kemudian bisa juga lakukan dengan kompres dingin supaya menghentikan perdarahan, ya. Jadi itu urutannya. Jadi tekan luka, gitu kan ya. Kemudian tinggikan area, itu. Kemudian kalau dia masih ada darah, maka kita lakukan penekanan di area sebelum luka. Kemudian kita bisa berikan kompres dingin juga, ya. Satu fungsinya untuk mengurangi rasa nyeri juga, kemudian untuk supaya pembuluh darah itu semakin menyempit sehingga darah tidak semakin banyak keluar. Seperti itu. Ya. Ya. Oke, kemudian macam-macam luka itu ada yang namanya cedera jaringan lunak. Nah, di mana misalkan di kulit, ya, kemudian ada pembagiannya, ya, ada pembagiannya, ya. Nah, luka itu ada pembagiannya, bisa luka terbuka, ya, artinya ada jaringan kulit yang terkoyak, gitu ya. Ada yang luka tertutup, di mana cedera ini tidak disertai dengan luka, ya. Biasanya ini luka dalam, gitu ya. Jadi tidak ada darah yang keluar, gitu ya. Tapi dia darahnya ada di dalam kulit. Gitu ya. Kalau bahasa awamnya adalah memar, ya. Kalau bahasa Maduranya apa? Nggak tahu ya. Dia ada luka terbuka yang dia ada keluar darah sama luka tertutup. Jadi sebenarnya kalau jenis-jenis luka ya itu banyak, ya. Ya, kalau luka terbuka apa saja? Ya luka lecet, sayat, iris, robek, gitu ya. Ada luka tusuk juga, ya. Misalkan ada luka tembak, luka sobek, luka amputasi, ya, atau luka gigitan atau sengitan. Ya, kalau luka tertutup, memar, hematoma, ya. Kemudian
cedera remuk tertutup atau kompresi, ya, misalkan ya. Jadi ini jenis-jenis luka berdasarkan pada jenis luka terbuka dan tertutup. Ya. Jadi misalkan ini gambar dari luka lecet, ya. Ini termasuk luka terbuka, teman-teman. Ya. Nah, intinya jaringan kulit itu dia terkoyak sehingga ada darah yang keluar, gitu ya. Jadi pada prinsipnya kita harus bersihkan dulu kalau dia memang kotor, gitu ya. Biasanya kan kalau santri jatuh gitu ya, jatuh di tanah misalkan gitu ya, maka kondisi luka kan kotor. Nah itu memang harus dibersihkan dulu, memang ya. Jadi tidak boleh langsung ditekan dengan kasa ya, atau kain, maka harus dibersihkan dulu. Ini contoh dari luka lecet dan luka sayat. Oke. Kemudian ada juga yang namanya luka robek. Ini luka robek seperti ini. Ya, ini luka robek. Oke, kemudian ada juga luka tusuk, ya, luka tembus dan luka gigitan binatang. Ya. Ini juga bagian dari luka terbuka. Ya. Jadi ada luka tusuk, bisa tusuk karena mungkin luka tusuk benda, ya, benda tajam. Ya. Kemudian juga ada gigitan ular, kemudian gigitan anjing misalkan. Ya, kondisinya seperti ini. Nah ini memang harus dilakukan pertolongan pertama, ya. Apalagi kondisi pondok pesantren Darut Tauhid itu kan juga jauh ya dari puskesmas, maka ketika ada santri yang mengalami luka seperti luka lecet, luka sobek, ya, atau bahkan luka tusuk, itu memang harus diberikan pertolongan pertama dulu, gitu ya, sehingga ketika dia diantarkan ke puskesmas dalam kondisi yang bagus dan baik. Kemudian ada luka amputasi. Luka amputasi ini adalah luka ada anggota tubuh yang lepas dari tubuh kita. Ya, misalkan ada kena mercon, ya, atau ada kecelakaan. Ya. Tapi kalau luka amputasi di ponpes kayaknya jarang. Kecuali dia kena mercon. Dia seperti ini. Ya. Nah, nanti kita lihat satu-satu bagaimana penanganannya. Ya, kemudian ada luka memar. Ya, pada dasarnya pembuluh darahnya ini terbuka. Ya, tapi karena kulitnya ini tidak terbuka, maka darah tidak keluar. Ya, jadi ini luka memar. Dan ini adalah luka terbuka tertutup, ya, luka tertutup. Ya. Nah, bagaimana perawatan luka terbuka? Ya, itu ada caranya. Ya. Yang pertama adalah pastikan dari luka terlihat. Ya, jadi harus terlihat lukanya, gitu ya. Kalau dia memang kotor, kita bersihkan dulu, ya, dengan air bersih. Ya. Jadi dengan air bersih boleh, ya. Jadi ketika ada luka kotor, ya, jatuh, lecet misalnya, ya, maka bersihkan dulu. Ya, kemudian kontrol perdarahan, ya, jadi dengan ditekan, ya, dengan ditekan, itu juga bagian dari bagaimana kita mengontrol perdarahan, ya. Untuk teknik teknik tekannya itu sudah kita bahas. Kemudian bisa cegah kontaminasi lanjut, ya. Kemudian jadi ketika kotor gitu ya, ketika sudah kotor kita buang, ya, kotor buang ganti yang baru, ya. Kemudian balut bila perlu, ya, memang harus dibalut, luka itu memang harus dibalut, ya. Kemudian
baringan penderita bila kehilangan banyak darah atau luka yang cukup parah, ya, sehingga jantungnya tidak berdetak cepat sehingga darah bisa terkontrol. Kemudian tenangkan penderita, kemudian dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat, misalkan rumah sakit atau puskesmas terdekat. Ya, tapi pada dasarnya ketika luka terbuka itu ada, ya, maka kita bersihkan dulu. Ada prinsipnya supaya tidak terjadi infeksi. Gitu. Ya, oke. Jadi bersihkan luka, kontrol pendarahan, ya, kemudian kita balut, ya. Sehingga ketika dia akan dirujuk ke puskesmas itu tinggal ditangani lebih lanjut oleh puskesmas, misalkan memberikan antiseptik misalkan, ya. Jadi kerja dari puskesmas bisa lebih cepat. Kemudian bagaimana cara perawatan luka tertutup, misalkan memar, ya. Yang pertama adalah pastikan daerah tidak terlihat, ya. Kemudian perawatan luka tertutup dilakukan seperti halnya perdarahan dalam, ya. Khusus untuk memar dapat dilakukan dengan RICE, ya, RICE, ya, RICE. Yang pertama adalah rest. Rest itu adalah istirahatkan atau anggota tubuh yang tadi memar itu diistirahatkan, tidak boleh banyak bergerak. Kemudian luka yang memar berikan ice pack, ya. Jadi ice pack itu adalah kompres dingin, ya, kompres dingin. Bisa dilakukan dengan memberikan es batu, itu boleh, ya, es batu. Tapi tidak boleh langsung ke luka, ya. Tidak boleh langsung ke luka memar. Kita berikan semacam plastik atau kain, ya. Jadi biar tidak terlalu dingin. Kemudian memberikan kompres, tadi dikompres, kemudian elevasi, ya, berikan elevasi itu istirahat, ya, istirahatkan, ya. Kemudian tenangkan penderita dan kembali lagi rujuk ke fasilitas kesehatan yang terdekat, ya. Nah, ini terkait dengan prinsip penutupan dan pembalutan luka. Tadi ketika ada luka tertutup, ya, maupun terbuka, ya, tetap kita lakukan pembalutan, ya. Jadi baik luka terbuka maupun luka tertutup itu pada dasarnya sama, ya. Jadi tetap harus dibalut. Nah, pembalutan itu fungsinya untuk apa? Satu, untuk mencegah perdarahan yang pertama, yang kedua adalah untuk mencegah memar, ya. Yang ketiga untuk mencegah infeksi, ya. Jadi banyak. Jadi luka memar maupun luka terbuka itu harus dilakukan pembalutan luka. Nah, pembalutan itu harus meliputi seluruh permukaan luka, ya. Kemudian upayakan permukaan luka sebersih mungkin, ya, sebelum menutup luka, ya. Dan ini dimaksudkan supaya apa? Supaya tidak terjadi infeksi, ya. Kemudian pembalutan itu harus memenuhi prinsip aseptik, ya. Jadi misalkan puskesmas kehabisan kasa misalkan, ya, maka gunakan kain yang bersih, jangan gunakan serbet, nggak boleh, ya. Jadi harus gunakan kain untuk membebat atau menekan luka, ya. Kemudian jangan dipasang pembalut sebelum perdarahan terhenti, ya, kecuali pembalutan penekanan, ya. Kemudian balutan tidak terlalu kencang atau longgar, jangan menutup ujung jari, ya. Nah, jadi ujung jari itu harusnya tidak tertutup, ya, kecuali memang ujung jarinya yang luka, ya. Kemudian bila luka kecil upayakan untuk memperluas daerah pembalutan, ya. Kemudian anggota gerak balut itu dilakukan dari distal ke proksimal, artinya dari
dari ujung ke mendekati tubuh, ya. Jadi dari ujung mendekati tubuh ke tubuh. Misalkan yang luka itu adalah sini ya, misalkan bagian sini misalkan tengah sini, maka positifnya adalah dari ujung ke atas. Oke. Kemudian luka sudah kita bahas ya. Sekarang kita akan membahas terkait dengan patah tulang. Ya. Pun juga sama dengan luka, risiko terjadinya patah tulang pada santri itu juga ada. Ya. Nah, patah tulang sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah patah tulang tertutup, ya. Kemudian patah tulang terbuka. Ya. Kalau patah tulang tertutup, itu tulangnya tidak keluar, ya, tidak keluar dari kulit, ya. Jadi permukaan kulit itu utuh dan tidak ada luka, ya. Jadi tulang yang patah itu, misalkan ini patah ya, ini ada gambarnya. Nah, itu patahnya ini tidak keluar tubuh, ya. Artinya tidak ada luka, hanya ada kelainan bentuk saja. Misalkan tangan sini gitu, itu tidak ada luka, tapi bentuknya sudah bengkong, ya. Itu patah tulang tertutup. Kemudian ada patah tulang terbuka, ya, di mana ada luka, ya, ada luka terbuka, ya. Kemudian ada tulang yang sampai keluar kulit, ya, misalkan ada gambar di bawah ini ya. Ini salah satu patah tulang terbuka. Ini tulang, ya, ini tulang. Nah, dan dia tulangnya sampai keluar kulit. Oke. Nah, tanda gejalanya apa? Ya, tanda gejalanya adalah perubahan bentuk. Ya, jadi ada deformitas atau perubahan bentuk dari anggota tubuh. Ya, misalkan bengkok, memar, gitu ya. Kemudian nyeri dan kaku. Kemudian ada suara patah tulang. Ya, misalkan itu patah itu tangan itu ketika kita pegang itu ketika ada bunyi kretek, nah itu namanya gravitasi, ya, gravitasi. Kemudian bengkak, memar, kemudian kalau dia patah tulang terbuka akan terlihat ujung tulang, ya, kalau dia memang ada patah tulang terbuka. Kemudian disfungsi gerak, ya. Kemudian pada bagian ujung ada gangguan peredaran darah dan persarafan. Ya. Jadi kalau dia ada patah tulang di bagian ujung yang patah tulang itu biasanya akan kebas, akan kesemutan. Ya. Nah, ini tanda gejalanya. Ya. Jadi ketika ada santri yang mengeluhkan, walaupun dia tidak terlihat ada luka, kemudian ada gejala seperti yang kita sebutkan di sini, maka kita harus mencurigai dia patah tulang. Ya. Nah, patah tulang sendiri kan banyak ya. Misalkan ada yang dia oblik itu dia patah, ya, patahnya jadi dua, ya, nggak banyak. Ya. Ada kominut, ya, yang dia lepas, jadi ada tulang yang lepas, ya. Jadi banyak, ya. Dan biasanya juga dia penampakannya selain berubah bentuk ada juga memar, ya, memar. Nah, untuk memar kan sudah kita bahas bahwasanya tindakannya adalah rise, gitu ya, istirahatkan, kemudian kompres dingin, ya, sama ya, di kompres dingin, ya, dan dibalut gitu. Ya. Jadi sebelum korban seperti ini kita bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit, maka kita lakukan pertolongan pertama dulu.
Kalau perlu kita pasang bidai, ya. Nanti kita akan ajarkan terkait dengan balut dan bidai, ya. Nanti di materi selanjutnya. Jadi nggak perlu. Ya, ini teknik bidai, ya. Jadi misalkan ada korban, ya, ini saya akan bacakan urutannya, ya. Jadi misalkan ajarkan korban, ya, ada korban seperti ini, ada luka, dia pakai celana, maka tadi sudah kita bahas misalnya luka harus terlihat, ya enggak? Jadi luka harus terlihat. Maka kalau dia menggunakan celana, ya usahakan celananya dia harus terbuka, ya. Bisa digunting boleh, ya, digunting. Ya. Ya, kalau santri kan pakai sarung, ya. Kalau sarung kan tidak harus digunting, ya. Ya, jadi pada intinya luka itu harus terlihat, ya, luka harus terlihat. Kemudian kalau ada luka, maka tadi tekan lukanya, gitu, ya, tekan lukanya, ya. Jadi yang pertama lukanya harus ditekan. Nah, kemudian kita kaji apakah dia ada deformitas atau perubahan bentuk, ya. Kalau dia ada perubahan bentuk, misalkan bengkong nih kakinya nih, maka perlu kita curigai adanya patah tulang, ya. Oke, kalau dia baik itu yang terbuka maupun yang tertutup, ya. Oke, kemudian kalau dia ada patah tulang, ya, tindakan pertama sebelum ke rumah sakit kita lakukan imobilisasi atau apa namanya, ya, usahakan anggota tubuh yang tadi patah tidak bergerak. Dengan cara apa? Dengan cara bidai, namanya bidai, ya, bidai. Ya. Jadi di bidai menggunakan apa? Ya, kalau di apa namanya? Kalau di luar rumah sakit kita bisa menggunakan kayu, ya. Kayu boleh, ya. Jadi kayunya jangan kayu yang apa? Jangan kayu yang apa sih? Bulat, gitu ya. Cari kayu yang gepeng kalau bisa, ya. Jadi seperti ini, ya. Di samping sini dikasih kayu, ya. Kemudian kita luruskan kakinya, kemudian kita ikat. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk supaya kaki tadi tidak banyak bergerak, ya. Kaki yang tadi dicurigai patah tadi itu tidak banyak bergerak, ya. Jadi harus dibidai, namanya bidai. Kalau ini balut namanya, kalau ini bidai, ya. Jadi tindakannya yang pertama adalah balut jika ada luka atau memar, ya. Tapi kalau memar tidak usah sih, sebenarnya tidak usah, cukup dibina aja. Baru kalau ada luka terbuka, ya, atau patah tulang terbuka, ya, itu kita lakukan pembalutan dulu supaya darah itu tidak banyak keluar, ya. Kalau darah banyak keluar bahaya, nanti pasiennya bisa mengalami shock, ya. Itu kalau ada shock bisa mempercepat kematian, ya. Jadi darah itu harus terhenti. Ya, pembidaian, ya, pembidaian. Ya, jadi ada balut, ada bidai. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencegah pergerakan, ya, bagian yang cedera, ya. Kemudian menghindari terjadinya cedera baru, kemudian mengisyaratkan dan mengurangi rasa nyeri, ya. Macam-macam bidai banyak, ya. Ada bidai keras, ya, yang tadi menggunakan kayu, ya. Kemudian ada bidai yang dapat dibentuk, misalkan menggunakan gips, misalkan, ya. Kemudian ada traksi juga, kemudian gendong dengan gendongan, ya. Kemudian bisa juga bidai improvisasi, tergantung dari alat dan kemampuan dari penolong, gitu, ya. Prinsipnya adalah alat bidai harus cukup kuat dan ringan agar bisa difungsikan sebagai penopang, ya. Nah, itu bidai, ya. Jadi ketika ada
curiga adanya patah tulang, gitu ya, dengan kita melihat bahwasanya ada perubahan bentuk, memar dan gravitasi, maka kita bisa lakukan pembidaian. Nah, ini macam-macam bidai ya. Tadi ada yang lunak, ada yang keras. Ini bidai. Kalau ini namanya neck collar. Ini dipakai ketika ada curiga patah tulang servikal, patah tulang leher, patah tulang leher, menggunakan neck collar. Kemudian selanjutnya adalah kolaborasi. Nanti ini prinsip-prinsip pembidaian. Ya. Nanti kita akan bahas di lain waktu saja. Nah, ini macam-macam pembidaian ya, untuk alat gerak atas. Ya, misalkan dia fraktur atau patah tulang lengan atas, jadi seperti ini. Jadi pada intinya ketika ada yang patah, itu kita lakukan bidai untuk mencegah pergerakan dari tulang yang patah ini. Ya. Nah, kalau tidak ada alat-alat yang mungkin cukup, kita bisa menggunakan kain ya. Jadi boleh dengan kain besi itu boleh. Ya. Jadi pada intinya usahakan anggota gerak tadi yang patah itu kita lakukan imobilisasi. Ya, jadi banyak macamnya kok. Ya. Ada juga yang bidai improvisasi. Ya, ini juga salah satu bidai improvisasi. Jadi pada intinya kita melakukan bidai agar supaya anggota gerak yang tadi patah itu tidak bergerak. Gitu. Ya. Kalau jari seperti ini. Kalau anggota gerak bawah, kaki, ya, misalkan, jadi seperti ini. Jadi yang satu itu panjang, ya, bisa sampai ke sini ya, ke kelek ya. Satunya sampai ke sini. Ya. Ini kalau patah tulang paha ya, bisa sampai ke sini, sampai ke kelek. Kalau patah tulang bagian bawah, betis, ya, betis itu seperti ini cukup. Ini gambar-gambarnya. Kalau ini keras, ini lunak. Ya, tadi kan ada bidai keras, ya, dengan menggunakan kayu, boleh ya. Atau ada lunak, misalkan dengan menggunakan kain yang dibuntel-buntel, misalkan seperti ini, itu boleh. Ya. Atau misalkan menggunakan buku, misalkan buku ya, itu boleh misalkan. Ya, misalkan buku, misalkan seperti ini bukunya. Ini bisa kita tekuk seperti ini ya. Itu boleh saja. Jadi alatnya ya tergantung dari persediaan yang ada. Ya, jadi pada intinya hanya membuat anggota gerak tadi itu tidak bergerak. Ya. Oke, kemudian terkait dengan luka tusuk itu ada perlakuan khusus ya. Ada luka khusus ya, misalkan ada luka tusuk ya seperti ini. Ini tertusuk di mana? Di dada. Ya. Kemudian ada objek yang tertanam misalkan pernah dulu ada bapak teman saya itu kena tertusuk ini apa namanya pohon jagung ya, itu pernah juga tertusuk. Nah, kemudian ada luka amputasi, darah vital, kemudian luka kepala dan wajah. Jadi ini luka-luka khusus ya. Oke. Kalau luka tusuk ya itu ada penanganannya. Jadi resiko infeksinya lebih besar, apalagi ketika tertusuk benda-benda yang kotor. Ya.
kemungkinan kuman atau bakteri bisa masuk ke pembuluh darah. Kemudian pembersihan luka dengan air hangat atau air suhu ruangan dengan atau tanpa sabun. Jadi misalkan tidak ada antiseptik, bisa menggunakan sabun boleh. Ya. Kemudian tekan tepi luka dengan lembut. Ya, jadi tepi lukanya ditekan untuk membantu mengeluarkan darah. Ya. Jadi daerah-daerah yang terkumpul di tepi-tepi misalkan pisau itu ya, kita tekan supaya darah itu tidak ada di tepi-tepi luka. Kemudian tutup dengan pembalut dan perban steril kalau ada. Ya, kemudian cari bantuan medis. Nah, kemudian tidak boleh ini ya, tidak boleh mencabut. Ya, jadi ketika ada luka tusuk itu tidak boleh mencabut bendanya. Jadi misalkan ini ya, ini luka tusuk, ini pisau tusuk, ada luka tusuk di dada misalkan, kita tidak boleh membuka, ya. Tidak boleh membuka objek. Ya. Jadi prinsipnya benda yang tertusuk tadi itu tidak boleh diangkat. Ya. Ini diangkatnya ketika di ruang operasi. Ya. Jadi nggak boleh sembarangan mencabut. Ya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah membersihkan di daerah luka. Di daerah luka ini ya, di daerah luka tusuk tadi itu dibersihkan. Kemudian dilakukan pembalutan di daerah tepi-tepi luka. Ya, jadi pada intinya tidak boleh mencabut. Ya, apalagi seperti ini, tidak boleh mencabut. Ya, sama ya, ketika ada benda yang tertanam, ini sama juga luka tusuk juga ya. Jadi misalkan ada pengendara kemudian tertancap ranting pohon misalkan ya, matanya misalkan ya. Nah, itu sama, tidak boleh mencabut objek. Ya. Yang kita bisa lakukan adalah membersihkan ya, itu membersihkan daerah tepi luka. Nah, mengeluarkan atau mencabut objek itu bisa menyebabkan lebih banyak cedera dan perdarahan. Ya, makanya tidak boleh dicabut. Kemudian kontrol perdarahan dengan menerapkan tekan langsung pada sisinya saja, di sisi dari benda yang tertanam. Ya. Nah, nanti kita lakukan perban di daerah sini. Nah, jadi tidak boleh tercabut. Ya, boleh ya. Kemudian cari bantuan medis. Ya. Jadi ini bagaimana cara kita menolong korban yang tertusuk ya benda. Ya, yang kita lakukan hanya membersihkan dan membalut luka. Ya. Kemudian ada luka avulsi. Luka avulsi ini adalah luka terpotongnya anggota tubuh. Ya. Luka avulsi itu terpotongnya anggota tubuh. Ya, bisa hanya kulitnya saja yang terkelupas atau sama dengan tulang-tulangnya. Gitu, ya. Nah, cobalah untuk memindahkan kulit atau jaringan ke posisi normal. Ya, jadi ketika ada kulit yang mengelupas ini, itu kita kembalikan kalau bisa. Kemudian kalau ada pendarahan kita tekan. Ya. Kemudian kita berikan peratan luka jika ada alatnya. Kemudian jika bagian tubuh benar-benar terpisah, ya,
misalnya amputasi ya, maka kita bisa menggunakan ini apa namanya S. Jadi anggota tubuh yang tadi terpotong, terpisah itu kita masukkan ke dalam plastik S ya, plastik S, sehingga bisa disambung lagi nanti di kamar operasi. Nah, ini ya. Jadi anggota tubuh yang terpotong tadi itu jangan dibuang, tetapi dimasukkan ke dalam plastik yang berisi es, bukan es cair tapi es batu. Dan jangan sampai anggota gerak yang terpotong tadi itu bersentuhan langsung dengan es. Jadi usahakan ini dibungkus plastik lagi. Jadi anggota gerak yang terpotong ini dibungkus dengan plastik lagi, ya, baru dimasukkan ke dalam es batu. Jadi ini masih bisa disambung nanti, ya. Nah ini, ya, luka amputasi, ya. Jadi tadi yang potongan tubuh tadi itu dibentul plastik, ya, dibungkus plastik, kemudian dimasukkan ke dalam es batu. Itu ya. Seperti ini ya. Ini luka amputasi kaki. Kemudian luka di daerah kepala dan wajah. Ya, kalau ada luka kepala dan wajah, maka kita perlu pertimbangkan kemungkinan cedera leher atau tulang belakang. Kemudian, jangan gerakkan kepala korban saat memberikan pertolongan pertama. Ya, jadi kalau teman-teman masih ingat kasus dari kiper Arema, kakaknya siapa? Kiper nasional itu, apa saya itu ya? Kurnia Mega, kakaknya Kurnia Mega, itu kan cedera kepala itu, ya, itu kalau nggak salah cedera kepala, kemudian digotong sembarangan, gitu ya, tambah parah tuh, ya, itu sepertinya ada patah tulang leher, tapi penanganan tim medisnya tidak bagus sehingga memperparah cedera. Ya, ini seperti ini ya. Jadi ketika ada luka di kulit kepala, ya, tanpa adanya dugaan fraktur, maka kita bisa melakukan pembalutan seperti ini. Ya. Kemudian selain tadi tengkorak ya, di daerah dahi misalkan ya, ada juga misalkan ada yang namanya pendarahan anggota pada wajah ya, terutama mata. Ya. Jika mata berdarah atau ada cairan yang bocor, nah ini tetap kita lakukan bantuan medis ya. Akses dan komunikasi medis itu harus ada, ya. Kemudian taruh atau berikan kompres dingin, ya. Ini hingga 15 menit itu apa? Untuk meringankan sakit nyeri, ya. Kemudian mengurangi pembengkakan, ya. Kemudian jangan memberikan tekanan pada mata. Jadi usahakan ketika ada darah pada mata, misalkan tertabrak, misalkan ya sampai pada matanya dia berdarah, ya, maka tindakan pertama adalah kita memberikan kompres dingin. Ya. Kemudian ketika sudah diberikan, maka kita bisa melakukan penutupan mata yang terluka tadi. Ya, kemudian kita bisa rujuk korban ke
pelayanan kesehatan selanjutnya. Nah, kemudian ketika ada kotoran atau partikel kecil dalam mata, maka tindakan yang bisa kita lakukan adalah jangan membiarkan korban menggosok mata. Ya, harusnya dengan menggosok ya. Kemudian tunggu untuk melihat apakah air mata akan mengeluarkan objek ilmiah. Ya, jadi pada dasarnya ketika ada partikel, ya, misalkan batu, kerikil, ya, kecil-kecil itu dia masuk ke dalam mata, usahakan jangan sampai menggosok. Ya. Kemudian kalau bisa kita bisa membuka mata, ya, kemudian kita bisa membersihkan atau mengambil ya partikel tadi. Gitu ya. Jadi usahakan jangan menggosok. Ini kalau ada partikel dalam mata. Nah, itu ini ya. Kita buka kelopak matanya seperti ini, ya, dengan menggunakan kain yang lembut. Ya. Jangan menggunakan apa ya, apa kayak pencabut jenggot ya. Jadi kita harus menggunakan kain ya, atau cotton bud ya. Cotton bud itu gosok kuping. Jadi seperti ini tekniknya. Ini partikel ini bisa buat batu kecil, ya, benda lain, atau mungkin hewan-hewan kecil. Ya. Itu usahakan jangan digosok. Oke, kalau ada luka bakar, nah ini ada luka lagi, ada luka bakar. Nah, luka bakar itu bisa terjadi karena 3 bahan. Yang pertama adalah panas dari api, kemudian dari listrik, atau dari bahan kimia yang kuat. Gitu ya. Oke. Nah, prinsipnya ketika ada luka bakar, itu kita harus menetralkan luka bakar tadi dengan air ya, air dingin ya. Jangan menggunakan es ya, jangan menggunakan es, gunakan air dingin. Air dingin itu ya air biasa boleh, tapi jangan menggunakan es karena es itu dapat merusak area yang terbakar. Gitu. Ya. Jadi ketika ada luka bakar gitu ya, jangan gunakan es, tapi gunakan air saja, disiram aja pakai air. Air tentunya korbannya harus kita jauhkan dulu dari sumber api. Gitu. Ya. Oke, ini ada luka bakar. Ya. Ada luka bakar yang dia kecil, ada yang dia luka bakar mungkin hampir seluruh tubuh. Ya. Nah, step yang pertama pada luka bakar yang kecil itu pastikan area aman. Ya. Kemudian kita harus menggunakan kotak pertolongan pertama jika ada, ya, atau kotak P3K. Ya. Jika luka bakar kecil dan tidak lukas, maka lakukan penyiraman luka bakar dengan air dingin. Tapi jangan memakai es batu. Kemudian berikan terus air dingin yang mengalir sampai nyerinya perlahan-lahan berkurang. Ya. Kemudian lakukan penutupan luka bakar dengan gasa ya, atau perban. Ya. Kalau tidak ada, ya menggunakan kain yang bersih. Nah, kemudian kita rujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit. Ya, jadi jangan menggunakan air es ya, jadi menggunakan air dingin saja. Kemudian kalau dia cukup luas luka bakarnya, misalkan di daerah dada sama perut misalkan, dia kan luas, ya, maka sama kita pastikan area aman, ya. Kemudian panggil P3K, kemudian kalau bisa panggil ambulan, ya, panggil ambulan.
karena kondisi seperti ini biasanya pasiennya dia tidak bisa bergerak, gitu ya, bahkan sampai tidak sadar juga. Ya. Oke, kemudian copot perhiasan pakaian yang tidak menempel di kulit. Kemudian tutupi pasien dengan selimut yang kering. Ya, jadi ketika ada pasien yang mungkin dia hampir seluruh tubuh terbakar, maka jangan siram, ya, jangan disiram, ya. Jadi kita selimuti, ya, kita selimuti, ya. Biasanya pada korban yang dia terbakar cukup luas itu suhu tubuhnya akan dingin karena kulit sudah terbuka sehingga suhu tubuh itu keluar, ya. Nah, untuk mencegah kedinginan pasien kita selimuti pasien, ya, kita selimuti, ya, jangan disiram, jangan, percuma, ya, jangan disiram air dingin, ya, percuma, ya. Jadi kita selimuti aja pasiennya, kemudian pastikan pasien ini dapat pertolongan di rumah sakit, ya. Kemudian ada luka bakar karena listrik. Ya, jadi luka bakar itu juga bisa terjadi karena arus tegangan tinggi, gitu ya. Bahkan kalau dia terkena tegangan yang sangat tinggi, itu bisa merusak tulang juga, ya. Dan biasanya berakhir di lakukan amputasi, ya. Jadi seperti ini penampakannya, ya. Seperti ini, jadi warnanya hitam, bukan lagi kemerahan, ya. Kalau terkena api kan kemerahan, tapi kalau terkena listrik itu biasanya kehitaman, ya. Tapi kalau dia sudah sampai pada tulang, itu biasanya akan dipotong di sini, ya. Jadi akan dipotong, akan diamputasi. Itu bahayanya kalau terkena tegangan listrik yang tinggi. Jadi sel-sel kulit, sel otot, sel tulang itu sudah hangus, itu tidak bisa dipakai lagi. Jadi alternatifnya adalah kita potong, kita amputasi. Nah, untuk yang dia terkena listrik, maka pastikan area aman, ya, jauhkan dari sumber listrik, ya. Kemudian ambil P3K, kemudian panggil atau antar korban ke rumah sakit. Oke, biasanya ketika pasien itu terkena tegangan listrik yang tinggi, pasiennya dia nggak sadar, ya, atau henti jantung. Ya, maka kita bisa lakukan RGP, ya. RGP itu salah satu tindakan bantuan hidup dasar tadi yang sudah kita jelaskan, ya. Nanti kita akan bahas juga, ya. Sudah cukup itu yang dapat saya sampaikan. Materi agak cukup lama, 1,5 jam. Ya. Jadi pada prinsipnya nanti kita akan ketemu, ya, tatap muka dengan Ustadz Aldi dan kawan-kawan untuk menjelaskan sebagian dari materi yang kami bisa sampaikan, ya, walaupun tidak semuanya, tapi sebagian saja nanti kita akan sampaikan bagaimana pertolongan pertama ketika ada korban atau ada santri yang mengalami luka dan patah tulang, gitu ya. Nanti materi selanjutnya mungkin kita akan bahas terkait dengan balut dan pembidaian, ya, balut dan pembidaian. Nanti materi selanjutnya lagi akan disampaikan oleh mahasiswa terkait dengan bagaimana pengobatan dasar. Kita ketemu lagi hari apa, ya? Hari Senin, ya? Hari Senin, ya? Hari Senin, Pak. Gimana kesepakatan kemarin, ya? Hari Senin, hari Rabu,
Ya apa sih? Hari Sabtu. Hari Sabtu, Sabtu, Senin, Senin, Rabu, dan Kamis. gimana sih? Ustaz, G, G. maaf Ustaz, bukannya saya nggak mau ikut kalau Senin, mohon maaf. Saya puasa Ustaz, gak kuat Ustaz. Arafah, mohon maaf. Diwajibkan soalnya. Bukannya saya nggak mau ikut, takut gak kuat. Ya, ya. Takut tiduran Ustaz. Hari Senin itu tanggal berapa ya? Tang- 19. 19. 19. 19 ya. Ikan. Ya, 19 hari Senin ya, 19 ya. Monggo nanti terserah, saya sih terserah ya, apa namanya, kadir dan pengurus. Misalkan kalau hari Senin tidak bisa karena puasa, mungkin dimajukan. Itu gimana? Jadi Semua sebelum- Ustaz, semua santri putra putri. Sama Ustadz. Semua Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggung. Ya itu, apa Ustazah. Jadi mohon pengertiannya, mungkin sampean kuat. Kalau saya kan secara kan kurang kuat. Susah. Atau mungkin malam bisa. Saya malam malah enak. Jadi kalau malam lebih bagus. Malam takbir. Kalau malam Selasa full kegiatan di Putra Ustaz. Kalau malam tidak bisa. Kalau malam Selasa, kalau malam Senin apa namanya? Tidak full. Kalau malam Selasa full kegiatan. Oh ya, gimana kalau malam Seninnya? Jadi Minggu malam. Kita apel di Minggu malam. Mohon maaf Pak, malam Senin juga ada kegiatan di pusat lomba Gema takbir. Lomba. Iya, Selasa. Iya, sama Ramadan. Ramadan. Oh iya. Berarti hari Rabu ya? Bisa enggak kalau hari Rabu? Boleh. Hari Rabu bisa Ustaz, hari Rabu. Rabu kosong. Hari Rabu bisa ya? Rabu. Lestari na telasan. Lomba. Atau hari Iya, ada. hari Selasa. Boleh. Wah, Selasa. jangan Ustaz. Jangan. Nah, Maunya beleh. Ustaz. Nyate Ustaz. oh, siap. Nyati. Berarti Rabu aja ya? Ya, Rabu. Ya, hari Rabu itu mungkin agak banyak. Nanti hari Rabu agak banyak materinya ya. Jadi biar kita mampatkan aja materinya. Terus nanti untuk Mas Dandi dan kawan-kawan tolong konfirmasi terkait dengan puskesmas itu kapan bisa memberikan materi PHDS-nya gitu. Iya, saya biar enak nanti. Jadi ada pihak dari puskesmas yang ikut gitu ya. Itu ya. Oke, Bapak. Jadi sepakat hari Rabu. Rabu. Hari Rabu. Oke, siap. Jadi saya akan siapkan materinya terkait dengan pembalutan dan pembidaian, gitu ya. Jadi untuk materi di Zoom kita majukan, dan kemudian nanti setelah materi Zoom selesai, ya kita akan praktek langsung, gitu ya, dengan kader, gitu ya. Jadi usahakan ya kader-kadernya mudah-mudahan sudah kembali ke pondok semua ya. Itu ada lagi? Kader-kadernya sehat semua Ustaz, biar Amin. pada kumpul. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya, Amin. keberkahan. Amin. Amin ya Allah. Ya. Amin. Yang ikut hanya Ustadz Aldi ini, yang lainnya nggak ada. Jadi gimana gitu, rasanya nggak enak. Jadi kalau semuanya ikut, waduh itu. Ya.
Oke, ada pertanyaan dari Ustadz Aldi dan teman-teman mungkin ada pertanyaan terkait dengan itu. Kalau boleh, saya bertanya Ustadz Ya, tentang silakan. apa itu sudah yang cara mengobati pertolongan pertama P3K itu Ustadz. Ya, yang mana Ustadz? Tadi yang kata jenengan aku lah itu Ustadz. Ketika ada anak satu yang luka itu Ustadz. Kadang kan anak satu kan main bola, kadang kakinya luka atau kesleo, Ustadz bengkak gitu. Ya. Itu gimana cara nangani secara langsung Ya. Ustadz? Bengkaknya itu Ustadz. Untuk luka bengkak itu kan dia tergolong dari luka yang tertutup, gitu ya. Nah, untuk luka tertutup itu pada prinsipnya menggunakan RICE tadi, ya. Ya, ada RICE, ada R, I, gitu kan? Ada R, I, C, sama E. Ya, R itu apa? R itu adalah rest. Ya, ketika ada memar maka kita lakukan rest itu istirahat. Ya, diistirahatkan. Jadi misalkan ada kaki yang memar, kita istirahatkan dan tidak boleh banyak bergerak. Ya, tidak boleh banyak bergerak. Ya, satu. Yang kedua adalah ice. Ya, kita harus sediakan es. Ya, jadi esnya jangan es campur, jangan ya. Jadi gunakan es Ustadz. Jadi kalau ada kita beli es batu, kita hancurkan. Ya. Kemudian ketika kita hancurkan, kita kompreskan menggunakan kain. Jangan langsung, kita menggunakan kain boleh. Ya. Jadi jangan langsung menyentuh daerah memar. Ya. Kita menggunakan kain yang bersih, kita tempelkan ke yang memar. Ya. Kalau bisa kalau bisa esnya itu kita rekatkan ke daerah yang memar tadi. Itu Ustadz. Ya, kemudian kita elevasikan, ya. Artinya kita elevasikan itu kita nyamankan posisi pasien. Pada intinya luka memar, luka keselio itu tidak boleh banyak bergerak. Gitu ya. Nah, dan untuk mengurangi memar itu menggunakan es yang kita kompreskan pada daerah yang memar tadi, ya. Dan kalau ada curiga ada patah tulang, ya, misalkan kan curiga ada patah tulang dengan gejala tadi sudah kita sebutkan, ada gejala perubahan bentuk, misalkan dari yang lurus jadi bengkong gini, berarti kan ada patah tulang. Ya, kita lakukan selain lakukan kompres, kita lakukan pembidaian juga. Itu Ustaz, ya. Nanti setelah dibidai kita hantarkan korbannya ini atau pasiennya ini ke rumah sakit terdekat. Ustaz. Itu Ustaz Aldi. Ya, jadi paham. Ya, jadi misalkan, nah nanti kita akan latih kok ya jaringannya, dan kita akan sediakan sudah kami sediakan alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pertolongan pertama. Oh ya, informasi untuk bed tempat tidur pasien itu sudah saya buatkan 2, ya sudah jadi, insya Allah sudah jadi, meja sudah jadi, tinggal kita bawa ke sana. Jadi kalau paling tidak di bulan ini kita sudah setting ruangan, Ustaz. Oke, Ustaz Aldi, mungkin ada pertanyaan lagi Ustaz terkait dengan luka dan patah tulang. Nah, kapan hari itu ada Ustadz anak-anak yang main, lalu apa bahasanya ya? Ini anunya apa bawahnya bibir Ustadz, namanya Ustadz? Dagu. Bahasanya Ustadz. Nah, dagu. Dagunya itu luka sehingga dalam dan harus dijahit. Nah, itu cara mengatasi gimana? Kan pasti kan banyak darah yang keluar Ustadz. Ya, tadi sudah saya sampaikan Ustaz bahwasanya ada luka terbuka dan luka tertutup. Ketika ada darah yang keluar dari kulit, maka dia tergolong dari luka terbuka. Nah, penanganannya luka terbuka, kalau dia memang kotor ya, kotor banget, misalkan kena pasir, ya, kemudian ada tanah, nah itu kita bersihkan dulu pakai air.
ya. Kemudian lukanya kita tekan dengan kasa, ya. Kalau nggak ada kasa, menggunakan apa? Menggunakan kain yang bersih. Cukup itu saja yang dapat kita lakukan, Ustaz. Ya, jadi supaya apa? Supaya perdarahannya tidak banyak. Kemudian setelah itu kita bawa ke puskesmas, gitu. Jadi jangan biarkan luka itu nggak tertangani sampai ke puskesmas, gitu. Ya, jadi ketika ada korban seperti itu, langsung kita lakukan tindakan sehingga infeksinya tidak terjadi. Yang kedua, darah tidak banyak yang keluar. Gitu, Ustaz. Itu Ustaz Aldi. Ya. Ya paham. Gini Ustadz. Nah setelah dijahit ya, itu nunggu berapa hari kering itu Ustadz? Maksudnya itu kalau emang betul-betul kering lah gitu Ustadz. Nah, ini yang namanya perawatan rehabilitasi. Jadi ketika korban itu sudah ditangani medis, maka kita lakukan rehabilitasi di pondok pesantren. Ya, dan ini juga salah satu tugas dari kader pesantren untuk melakukan rehabilitasi pada pasien yang mengalami luka tadi itu. Ya. Nah, maka dilakukan yang namanya perawatan luka, Ustaz. Nanti juga kita akan ajarkan bagaimana cara merawat luka juga di belakang. Ustaz. Jadi ini hanya pengantar saja. Ustaz. Ini juga saya jadikan catatan ya. Jadi Aldi juga butuh terkait dengan perawatan luka. Itu ya, Ustaz. Oke Ustadz, makasih Ustadz. Jadi sama-sama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Ustaz. Terima kasih atas kehadiran Ustaz Aldi. Mohon maaf apabila ada salah kata, gitu ya. Salam ke teman-teman kader lainnya, gitu. Misalkan nanti hari Rabu bisa ikut. Oke Ustadz. Dan saya juga minta maaf atas ketidakhadiran para anak didik. Kami Ustadz di sini, kader-kader dan juga pengurus. Saya minta maaf Ustadz. Apa nanti kita bisa perbaiki lagi di kesempatan selanjutnya. Amin. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih adik-adik sekalian tim PKM. Tetap semangat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.